program to bring you a special news bulletin. Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. Apakah kalian sudah mendengar tentang kesalahan Jepang? Belum. Memangnya kenapa? Yang kudengar dari radio Domei, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memprovokasikan mereka. Saat ini, Indonesia berada dalam keadaan kosong kekuasaan. Bagaimana jika kita secepatnya memproklamasikan kemerdekaan? Tapi Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sekitar 24 Agustus 1945. Bagaimana jika 16 Agustus 1945 saja kita memproklamasikan kemerdekaan? Setuju. Tapi siapa yang akan menemui Bapak Soekarno dan Bapak Hatta untuk menyampaikan pesan ini? Darwis. Darwis, Bikana, bagaimana? Baik, kami akan menyampaikan keputusan ini. Sekarang, Bung. Sekarang, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran di esok hari. Inilah batang leherku, seretlah aku ke pojok itu, potonglah leherku malam ini juga, kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam, apalagi sekarang kita harus menghadapi Belanda yang sedang ingin menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dan menganggap bahwa perkataan saya dan menganggap bahwa saudara sanggup memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Dan mengapa saudara meminta Bung untuk memproklamasikannya? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita oleh Jepang sebagai hadiah, walaupun mereka sendiri sudah kalah dan takluk kepada sekutu pada perang sucinya? Bukannya kita sendiri yang harus memproklamasikannya? Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat pula kita akan terbebas dari semua belenggu yang menyiksa ini. Baiklah, tapi kami perlu waktu untuk berunding sebentar. Para golongan muda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar berjalan dengan baik. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin mengambilkan kekuasaannya di Indonesia. Setelah kami berunding tadi, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, apalagi untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada. Maksud kami ke sini untuk membawa Pak Karno dan Pak Kato untuk ikut bersama kami. Maksudnya? Begini, karena keamanan kalian saat ini sangatlah terancam apabila terjadi bentrokan antara rakyat dan Jepang. Tapi alangkah baiknya apabila Anda mengajak anak dan istri Anda untuk ikut bersama kami agar terjaga keamanan. Mau dibawa kemana kami? Kalian tidak perlu tahu. Diam dan jangan coba-coba. Baiklah, kami akan pergi sekarang juga. Apakah kamu melihat keberadaan Pak Soekarno dan Pak Hatta? Saya tidak tahu. Katakan kepadaku di mana mereka. Saya jamin keselamatan mereka bila mereka kembali ke Jakarta. Apa Anda yakin? Lalu, bagaimana dengan teks proklamasi kemerdekaan itu, Bung? Bagaimana kalau kita merumuskan teks proklamasi ini di rumah Pak Laksamana Maeda? Karena dia sudah bersedia untuk menjamin keselamatan kita selama kita di rumahnya. Baiklah, lebih baik sekarang kita menjemput Pak Soekarno dan Pak Hatta. Saya akan menunjukkan keberadaan Pak Soekarno dan Pak Hatta berada. Misi Pak, boleh kami minta tolong? Silakan, mau minta tolong apa? Ini Pak, berhubung rumah Bapak cukup untuk kami tempati untuk perundingan, bolehkah kami izin untuk menempati kediaman Bapak? Oh, tentu, silakan. Bagaimana? Apakah keputusan Bapak masih tetap pada 24 Agustus 1945 Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan? Baik, jika ini keinginan kalian, kami akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah kami kembali ke Jakarta. Ada urusan apa kalian membawa kami ke tempat ini? Kenapa kami harus diculik segala? Kami membawa Anda berdua ke sini karena kami ingin Anda secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Coba Anda pikirkan, sudah berapa banyak orang yang gugur untuk negara ini. Dan saat yang tepat tiba untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Anda ingin menyerahkan kesempatan itu? Isi berada di tangan kami sekarang dan kami memberitakan Bung kalau Bung tidak melakukan revolusi malam ini, lalu apa? Hal yang paling terpenting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tetap. Di Saigon, saya sudah merencanakan semua pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Saya orang yang percaya kepada mistis. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan. Akan tetapi, saya merasa ini adalah saat yang tetap. Angka 17 adalah angka suci. Tanggal 17 besok itu hari Jumat. Jumat itu hari suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Kita akan kembali ke Jakarta. Lantas, kapan proklamasi akan dilaksanakan? Proklamasi paling lambat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus jam 12 siang. Selamat malam Pak Laksamana Maeda. Selamat malam, silakan masuk. Silakan kalian rumuskan proklamasi kemerdekaan negara ini. Bila kalian menginginkan saya saat itu. Kalimat pertama saya mendapatkan buah pikiran yaitu kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Saya ada tempat kalian usulan itu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Lantas, siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi? Semua yang hadir. Tidak. Hadirin banyak yang tidak setuju. Cukup 2 orang saja, Bapak Soekarno dan Bapak Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya teks proklamasi akan diketik oleh Sayyidu Melik. Akhirnya teks proklamasi ini selesai dan tinggal diketik oleh Sayyidu Melik. Baiklah Pak, bagian mana yang harus saya ketik? Maaf Pak, bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi tempo dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas bangsa Indonesia? Karena wakil-wakil bangsa Indonesia adalah PPKI, sedangkan PPKI adalah buatan Jepang dan Jakarta 17 Agustus 45 menjadi Jakarta 17 bulan Agustus tahun 1945. Kalau gitu akan kami tanda tangani. Sekarang kita perlu memberitahu seluruh rakyat Indonesia tentang di mana dan bagaimana hal ini akan diselenggarakan. Kalau begitu, saya akan memberitahukan kepada rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk datang berbondong-bondong ke lapangan Ikada pada siang nanti. Tidak, lebih baik dilaksanakan di kediaman saya di Jalan Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah saya cukup luas. Untuk apa kita memancing-mancing insiden? Lapangan Ikada lapangan umum. Suatu rapat umum tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer mungkin akan menimbulkan salah paham. Terima kasih Pak telah memberikan kami tempat untuk merumuskan teks proklamasi. Sama, beritahu saya jika kalian membutuhkan bantuan saya. Mari saya antar ke teras depan. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa ini. Oh iya Pak, apakah Bapak telah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja menjadi bendera? Tapi kita tidak punya kain, Pak. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana kita namakan benderanya Sangsaka Merah? Ide yang bagus, bendera pusaka Sangsaka. Warnanya merah putih, menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Baik. Tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Latif, Suhud, jaga bendera ini baik-baik. Kita mendapat kehormatan untuk mengibarkannya pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun mengusung kekuatan untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.